kepercayaan itu adalah sesuatu yang harus kamu raih. Trust is not given. Kenapa aku ngerasa dengar suara Ardian? Kenapa bayang-bayang orang itu masih aja menghantui hidup aku? Kenapa selama ini Alfa tidak tahu bahwa aku bukan ibu kandungnya? Karena aku nggak mau ngerasa dia berbeda. Aku akan tetap memperlakukan dia seperti anak kandungku. Biarpun dia tidak terlahir dari rahimku. Alfa lagi dirawat di rumah sakit, Bu. Ini saya bicara dengan siapa? Saya Jihan, temannya Alfa. Aku belum pernah mendengar suaranya, tapi kenapa rasanya tidak asing ya? Hai Sus, Iya, Bu. kamar 206 sebelah mana ya? Lurus, langsung belok kanan. Oh ya, makasih ya Sus. Iya. Mari, Bu. Perempuan tadi itu... Enggak mungkin. Aku mikir apa sih? Keadaan Alfa jauh lebih penting sekarang ini. Aku nggak boleh baper dengan semua ucapan atau sikap Alfa selama ini. Andai dia tahu seperti apa kehidupan yang aku jalani sebelum ini, aku yakin dia pasti akan kecewa dan menarik dirinya menjauh dari aku. Dan aku gak siap kalau harus terluka lagi. Bayinya Mama kok bengong sih? Loh, Mama, kok Mama bisa ada di sini? Nak, apa yang terjadi sih? Kok bisa sampai begini? Apa sih, Nak? Ini apa yang terjadi? Iya, maafin aku, Ma. Aku tuh nggak ada niatan untuk bikin Mama khawatir. Apalagi sampai nyamperin Alfa segala kayak gini. Kal sih kamu. Ma, jangan kayak gitu dong, Ma. Nanti aku sakit lagi loh. Orang lagi sakit kok mau disentil-sentil gitu. Oh iya, Ma. Sebenarnya tahu nggak? Layar aku nih pegel kalau ngeliat Mama dongak kayak gini. Mending Mama istirahat aja. Duduk, Ma. Kamu tahu kan, sekuat-kuatnya seorang ibu udah pasti lemah ngeliatin anaknya sakit gini. Dan sebesar apapun anaknya sekarang, udah pasti seorang ibu cemas, Nak. Tapi rasa cemas Mama perlahan udah reda. Mama senang banget ngeliat kamu baik-baik aja. Maafin aku ya, Ma. Tapi, by the way, Mama tahu dari mana aku lagi di rumah sakit? Mama telepon kamu, tiba-tiba bukan kamu yang angkat. Namanya Jihan. Iya, Ma. Dia yang di sini nungguin aku sampai Mbak Nani sama Pak Gito datang.
Jangan-jangan dia yang waktu itu kamu cerita ya? Dia staff di hotel, bagian housekeeping. Baru beberapa hari ini kerja. Aku juga udah banyak ngobrol sama dia. Bahkan dia udah bisa senyum di dekat aku. Tapi mah, dia belum mau cerita tentang kehidupannya sih. Apa mungkin aku ini terlalu terburu-buru ya, mah? Harusnya kan aku tahu dia itu nggak gampang percayaan sama orang lain. Apa dia bisa terbuka dan nyaman sama aku ya, mah? Mungkin. Tapi dia tinggal dan nungguin kamu seharian di sini kan? Iya sih, mah. Tapi kan itu aku lagi sakit. Aku nggak mau dia nemenin aku pas aku lagi terluka doang. Bukannya itu yang selalu dilakuin papa ke mama. Bercanda, mah. Nggak usah serius-serius banget dong. Aku itu pengen jadi orang yang selalu ada buat dia. Bukan di saat bahagia doang, tapi di saat sedih juga. Ya mungkin itu butuh waktu yang lama. Tapi aku akan siap nunggu dia untuk menerima aku dan percaya sama aku. Mama ngerti kan perasaan aku? Mama ngerti banget sayang. Karena sifat itu benar-benar nurun dari mama. Aku bersyukur banget deh ada mama di samping aku. Jeff, aku kangen. Ya Tuhan, semoga aku bisa melakukan sesuatu yang bisa meringankan sedikit saja beban gadis itu. Dia masih terlalu muda untuk menanggung beratnya beban kehidupan. Kamu di mana, Jihan? Apa kenangan tentang aku sudah benar-benar terhapus dari ingatan kamu? Apa kamu benar-benar sudah bahagia dengan hidupmu yang baru? Ya ampun Nani, hati-hati dong. Jangan kerasa kerusuk kayak gitu. Nan,
Nyium bau gas tidak? Bau kentutmu sendiri kali. Ah, nggak mungkin, Nan. Bau badan kamu ini, Nan. Enak aja. Sakit, Nan. Ya ampun. Ya ampun Mbak Nani, Mas Gito. Oh iya, Ji. Aku udah siapin sup hangat buat Mas Alfa. Kamu anterin ya? Enggak, Mbak Nani aja. Kamu aja lah, Ji. Jihan, kamu aja. Sekalian kamu bisa lihat Mas Alfa. Iya, Ji. Cepetan. Jangan sampai Mas Bos kelaparan. Nanti tambah sakit. Udah badannya lagi luka-luka gara-gara nolongin kamu kan? Ya udah, bentar ya, Ji. Tak bungkusin dulu. Mama kok tidur di sini, Ma? Istirahat aja di hotel, Ma. Ya. Lagian aku udah baik-baik aja. Ada perawat juga yang jagain aku. Udah ya, Ma. Aku udah enakan kok. Mama istirahat aja. Tapi Mama balik ke sini lagi ya setelah istirahat. Iya, Mamaku yang cantik. Nanti anakmu ini tambah sakit loh kalau lihat Mama sakit. Mau pergi dulu ya? Iya, Ma. Hati-hati ya. Bahkan Mas Ardian sama sekali nggak menghubungi dan mencari aku. Jihan? Jihan, kamu pagi-pagi kesini pasti kamu khawatir ya sama aku? Atau kamu kangen sama aku? Ini aku bawain sarapan. Mbak Nani tadi masakin buat kamu. Ya, makasih ya. Oh iya, Ji. Barusan mamaku baru pergi. Dia semalam nemenin aku nginep di sini. Oh iya? Sayangnya aku nggak sempat ketemu. Pasti kalau kamu ketemu sama mamaku, kamu seneng deh. Pasti kamu suka. Mamaku walaupun kelihatan kaku, tapi dia orangnya baik kok. Mbak Nani masak apa? Sup, masih hangat. Mantap. Ini. Aku bantuin aja ya. Aku suapin aja ya. Makasih ya, Ji. Kamu udah jagain aku dari kemarin. Seharusnya bukan kamu yang bilang makasih. Tapi aku. Ji, pas kemarin aku ngeliat kamu ngelangkah ke tengah jalan,
aku ngerasa kamu sengaja ngelakuin itu. Karena kamu gak nyoba untuk menghindar. Makanya aku spontan dari kamu. Kamu kenapa mikir kayak gitu? Kamu setiap hari selalu kelihatan terbebani dalam banyak hal. Yang mungkin kamu gak bisa tanggung itu sendirian. Kamu selalu kelihatan waspada, seolah kamu takut aku mengetahui kamu lebih jauh lagi. Aku nggak bakal jawab kalau kamu bahas ini. Jian, aduh, ngapain sih aku ngomong kayak gitu segala? Jihan, Ibu lihat kamu udah 3 hari ini nggak ke hotel. Ibu dengar Alfa juga udah keluar dari rumah sakit. Alfa minta Gito nanyain ke kamu kapan kamu balik ke hotel. Karena ibunya Alfa pengen ketemu sama kamu. Jihan, ada apa? Aku nggak mau kembali, Bu. Aku nggak mau ketemu sama Alfa. Kenapa? Apa Alfa pernah menyakiti kamu? Dia nggak ngakuin kesalahan apapun. Justru itu masalahnya. Aku nggak mau ngerasain apapun. Aku cuma pengen kerja, pulang, tidur, dan ngelupain semuanya. Aku nggak mau terlibat perasaan sama siapapun. Aku nggak mau terlihat sama siapapun. Aku pengen semuanya baik-baik. Jihan, Ibu tahu, pasti banyak hal yang sudah kamu alami. Dan rasa sakit yang kamu rasakan, sehingga kamu membangun tembok yang begitu tinggi. Dan kamu lupa bagaimana rasanya kena sinar matahari. Tidak semua laki-laki itu sama. Dan tidak semua cinta itu berbahaya. Ada juga yang lembut dan ada juga yang sabar. Jihan, Ibu tidak memaksa kamu untuk kembali ke pelukan seseorang. Tapi Ibu pernah melihat bagaimana Alfa menatap kamu. Alfa juga tidak memaksa, tapi dia menunggu kapan kamu ingin kembali kepada dia. Aku nggak tahu apa yang aku rasain, Bu. Aku nggak ngerti. Jihan, kalau kamu ingin memastikannya, kamu bisa datang langsung ke Alfa ya. Sekarang kita makan aja yuk. Nih, Ibu udah masak nih buat kamu. Maaf, Bu. Nih. Nah, makan yang banyak. Nah, ini itu cak kangkung kesukaannya Jenny. Dan ini adalah favorit di kita. Nih, pasti kamu suka. Kangkung favorit. Enak ini.
Udah siap pesta? Cium dulu dong. Ternyata ini yang kamu lakukan di belakang aku selama ini, Mas Ardian. Di mana kau berpijak antara dua dunia yang penuh dilema. Hubungan malam, dapatkah kau bertahan menari di atas garis kehidupan? Sorry ya bro, kalau kemarin gue nggak bisa datang untuk nemuin lo. Dan hari ini gue terima kasih banyak banget sama lo, karena lo udah mau nemenin gue. Ini semua gue lakuin untuk Sila bro, anak gue. Terus lu kenapa bro? Kok tiba-tiba mau ngelamar gitu? Gue belum pernah bro ngelihat Sila jatuh cinta sampai seperti ini. Bahkan Sila itu sampai nangis, ingin mendapatkan cinta dari laki-laki itu. Tapi apa lu nggak terlalu jauh ikut campur bro? Iya justru harus ikut campur dong bro. Karena gue ini harus memastikan kalau Sila itu bisa hidup bahagia, mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk mendapatkan cinta dari laki-laki itu. Lu memang bapak teladan bro. Terharu gue dengarnya. Menjijikan kamu, Mas. Mas Ardian harus segera dihentikan sebelum Alfa tahu betapa bejat papanya. Masuk. Loh, Mama kok rapi banget? Mama udah mau pergi? Mama harus segera balik ke Jakarta. Papa kamu... Papa kenapa, Ma? Harus ada yang aku pastikan dulu. Yang pasti kalau semua udah beres, mungkin Mama balik ke sini lagi. Lagi pula, anak Mama udah ada yang ngurus kan? Ya udah, Mama pergi dulu ya. Tapi please janji sama Mama, buat jaga kesehatan kamu. Kamu belum benar-benar pulih. Iya, Ma. Aku pasti jaga diri baik-baik. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya, Ma. Hati-hati ya, Ma. Masuk. Ya ampun, Ji. Kenapa ya? Kamu selalu datang pas mamaku baru aja pergi. Padahal aku mau ngenalin kalian loh. Jihan, are you okay? Kamu kelihatan cemas pas beberapa hari ini nggak datang ke hotel. Apa gara-gara aku? Sejak obrolan terakhir kita, aku memilih untuk nggak ke hotel dulu. Aku pikir dengan menenangkan diri, aku bisa lebih baik. Ternyata enggak. Kamu benar. Selama ini aku berusaha untuk lari, tapi aku nggak bisa bilang dari apa. Aku mencoba untuk menghindar supaya aku nggak terluka lagi. Tapi aku juga kepikiran sama pertanyaan kamu.
Aku nggak mau memulai sesuatu yang bisa buat aku terluka dan lemah. Karena Jihan, kamu nggak perlu maksa untuk cerita sama aku. It's okay. aku juga nggak mau kayak gini, Fah. Aku mau berubah. Tapi aku nggak mau tenggelam di masa lalu aku. Apa ini artinya Jihan mulai membuka dirinya buat aku? Apa ini saatnya aku berhenti berlari dan melupakan semua yang udah terjadi? Ini bener rumahnya? Nggak salah alamat nih. Bener, ini rumahnya. Jalan Winaya 2. Ya ini bro, rumahnya dia. Dia dokter? Iya, dia dokter satu rumah sakit sama Sila. Namanya Dokter Farhan. Ayo kita turun. Permisi. Permisi. Ya, sebentar. Kok tiba-tiba ada di sini? Iya Farhan. Mohon maaf kalau mengganggu. Jadi ada suatu hal yang ingin Om bicarakan sama kamu. Oh iya, Om hampir lupa. Ini teman baik Om, namanya Ardian. Kita sudah saling kenal sebelumnya, Om. Oh, bagus kalau kalian udah saling kenal. Oh iya Farhan, Om ini kan datang jauh-jauh ke sini. Ada yang ingin Om bahas, yaitu tentang hubungan kamu sama Sila. Om itu sangat yakin kamu ini adalah pria yang baik. Dan sepertinya Sila pun juga sangat suka sama kamu. Jadi sebagai ayah yang baik, Om itu ingin cepat untuk berbicara dengan kamu supaya tidak keduluan sama orang lain. Maaf, Om. Dengan segala hormat, maaf, saya tidak bisa. Saya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menikahi Sila. Farhan, maksud kamu bicara seperti itu apa ya? Sila itu adalah anak yang baik. Dan saya rasa, dan saya yakin, kamu tidak akan pernah menemukan gadis sebaik Sila. Saya tahu, Om. Saya sangat tahu bahwa Sila adalah gadis yang baik dan juga cantik. Saya juga sempat mengaguminya. Tapi lihat Om datang dengan siapa. Dan Om bilang, dia adalah teman baik. Saya terlalu banyak tahu tentang dia, Om. Dan saya tahu persis apa yang dia lakukan untuk menghibur dirinya di hotel. Farhan, kamu harus tenang dulu. Tapi Om ini kan... Maaf, Om. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi saya tahu betul sebusuk apa dia. Jadi saya tidak mau terlibat dan masuk ke dalam hubungan yang ada dia di dalamnya. Sekali lagi saya minta maaf. Saya mau istirahat. Permisi. Farhan, tunggu dulu Farhan.
Farhan! Jadi kalian udah saling kenal. Dan lu tahu kan, kalau ini rumahnya Farhan. Terus, kalau lu punya masalah sama Farhan, kenapa lu ikut turun? Ya lu aja nggak cerita detail. Ya gua nggak tahu lah. Ya seharusnya lu kan bisa mencegah. Sebelum kita turun dari mobil. Lu kan pasti tahu kan, daerah sini. Makanya lu tadi nanya-nanya ke gue kan. Lu itu udah sukses bro. Menyeret semua kebusukan lu dalam hidup Sila. Terus gue harus bilang apa sama Sila? Gue nggak nyangka bro, kebiasaan buruk lu dengan wanita-wanita itu bisa menyeret gue dan Sila ke dalam semua permasalahan lu itu. Dan dengan ini, gue nggak akan tinggal diam bro. Udahlah, cukup lah bro. Mulai sekarang, gua akan kasih tahu ke Prita semuanya. Semuanya bro, gua akan kasih tahu. Termasuk obsesi lu dengan perempuan itu, harapan lu dengan perempuan itu, termasuk taruhan yang pernah kita buat. Gua ingin tahu, setelah Prita mendapatkan kabar itu, gua ingin lihat reaksinya. Lu ngancem gua. Gua harap lu paham ya, apa konsekuensi dari omongan lu ini. Buktikan saja. Sekarang juga, lu keluar dari mobil gua. Keluar! Maafin Papa ya, Nak. Papa itu bener-bener nggak tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini. Dia ngomong apa sama Papa? Dia kasih tahu Pak, salah aku di mana? Kurangnya aku apa? Kenapa dia nolak aku? No, sayang. Kamu itu nggak ada kurangnya kok, sayang. Kamu tuh adalah gadis yang paling sempurna. Tapi masalahnya itu ada di Papa. Saya sangat tahu bahwa Sila adalah gadis yang baik dan juga cantik. Saya juga sempat mengakuinya. Tapi lihat Om datang dengan siapa? Dan Om bilang dia adalah teman baik. Saya terlalu banyak tahu tentang dia. Dan saya tahu persis apa yang dia lakukan untuk menghibur dirinya, Pak. Tunggu. Dan sekarang sayang, capek aku. Capek? Kamu lelah? Setelah puas kamu meniduri semua wanita-wanita simpananmu itu di hotel milikku. Ini ada apa sih? Apa-apaan sih? Kamu kok tiba-tiba ngomongnya ngelantur gitu? Kenapa sih? Kamu pernah mikir nggak, Mas? Apa yang Alfa rasakan jika melihat semua ini?
Apa yang akan dia rasakan jika tahu ayahnya seorang bajingan? Cukup, Rita. Cukup. Apa? Kamu mau apa? Kamu lupa, Mas. Semua milikmu, bisnismu, jet pribadi, termasuk hotel di mana Alfa berada. Semua adalah milikku, milik bapakku. Berani sekali kamu bersikap seperti bajingan rendahan. Mencoba mengaturku, mencoba mempermainkan aku. Padahal Alfa selalu menganggap kamu hebat. Tapi apa? Kamu menjijikkan, Mas. Kasihan dia. Sampai dia terluka pas kecelakaan pun. Dia tetap tidak mau bikin kamu susah. Ya ini sebenarnya ada apa dengan Alfa? Kenapa kamu nggak mau bilang sama aku ada apa? Bagaimana aku bisa ngasih tahu kamu, Mas? Aku mau ngubungi kamu aja susah. Alfa memang anakmu. Tapi beruntung dia memiliki hati yang sangat baik. Gak seperti kamu. Lihatlah Prita, keluarga sempurna yang kamu sudah bangun dengan susah payah itu sudah berantakan. Pria yang kamu pikir bisa menutupi masa lalumu yang menyedihkan, ternyata tidak lebih dari seorang bajingan. Lihatlah. Padahal kamu sudah melakukan semuanya. Membesarkan Alfa dengan penuh kasih sayang. Mencintai suami kamu tanpa syarat berlebihan. Tapi lihatlah. Kamu menyedihkan. Bisnismu, jet pribadi, termasuk hotel di mana Alfa berada. Semua adalah milikku, milik bapakku. Angkat tuh Alfa, angkat tuh, angkat! On! Pagi Jihan. Terima kasih ya. Aku tahu kamu sedang terluka dengan masa lalu kamu. Tapi kamu gak perlu jelasin semuanya sama aku, Jihan. Yang jelas, aku mau mencobanya. Mencoba mengobati luka yang terlanjur ada. Hari ini kita bikin capcay. Mbak Dani, ada yang bisa aku bantu nggak? Aku bantuin aja. Kamu bantuin Mbak ambilin telur aja. Mau kemana? Ke kulkas kan?
Bukan. Maksudnya Mbak, di belakang itu ada kandang ayam. Lah, kamu bantuin Mbak buat ambilin telur di sana. Nah, ini keranjangnya. Yaudah kalau gitu aku beli telurnya dulu ya. Ya. Wah, ternyata beneran ada kandang ayam di hotel sini. Keren juga ya. Permisi ya ayam. Tolong dibantu ya, aku ambil telurnya sedikit aja. Dibantu ya. Maaf ya ayam. Aduh, ayam minggir dulu ya. Please. Masak. Enak ini. Gimana, Ci? Lagi nyariin Jihan ya, Mas? Mana nih? Aku kesini nyari Mas Gito, bukan Jihan. Alah, nggak usah gengsi gitu. Masa Mas Alfa nyariin Gito, tapi sinar matanya itu loh memancarkan cahaya kerinduan. Aduh. Jihan lagi di halaman belakang, lagi ngambil telur ayam. Oh gitu Mbak. Makasih Mbak Nani. Iya. Aduh. Jangan matok dong ayam, please. Bantu aja ya, sebentar aja, please. Dapat satu. Ayam, minta lagi ya. Tolong ya. Aduh maaf ya Jihan. Emang ayam-ayam betina ini suka ribut kalau ngeliat orang cantik. Takut kalah saing mereka. Jadi kalau cowok tuh gampang ambil telurnya gitu. Of course. Nih, lihat. Permisi ya. Orang ganteng mau ngambil telur kalian. Ih, oke, coba. Yang itu tuh, yang ini Mas. Aduh kan, coba lihat. Sakit nggak? Hah? Kalau gini mah, mending patok setiap hari sama ayam. Biar tangannya dipegang terus sama kamu. Ya udah, ambil lagi. Ya udah itu bantuin tuh yang ini nih. Bisa nggak? Han? Aku nggak nyangka loh, kamu bisa ngomong kata-kata sekasar itu sama papaku. Aku nggak nyangka kata-kata kayak gitu bisa keluar dari mulut kamu, Farhan. Kalau kamu mau nolak aku ngerti. Tapi kata-kata kamu itu, papaku tuh cuma mau yang terbaik buat anaknya. Dia bukan lagi nawarin kamu barang berbahaya atau ngajakin kamu buka bisnis ilegal. Tapi kamu... Oke. Sebelumnya aku minta maaf ya, Sil. Tapi kamu harus tahu, ini bukan tentang kamu. Tolong jangan judge papa aku hanya karena ngelihat dengan siapa dia berteman. Hanya karena papa berteman sama Pak Arjian, bukan berarti papa ngelakuin hal yang sama. Dia selalu ngelakuin hal yang terbaik buat anaknya. Papa selama ini selalu mati-matian buat aku. Aku mungkin masih bisa tahan kalau ada orang yang nyakitin hati aku. Tapi aku nggak sanggup lihat ada orang yang nyakitin papa aku.
Aku mungkin terlihat jahat, tapi aku lakukan ini juga demi kamu, Sila. Aku bisa saja langsung menerima kamu, tanpa mempedulikan seperti apa perasaanku saat ini. Tapi itu hanya akan menyakiti kamu nanti. Jujur, aku belum siap untuk hubungan yang baru. Atau mungkin aku nggak akan pernah siap. Nih, buat kamu yang udah kerja keras ngadepin ayam-ayam itu. Makasih ya. Kayaknya tadi kalau kamu nggak datang, aku pasti masuk rumah sakit deh. Ya soalnya aku pasti dikeroyok sama tuh ayam-ayam. Mau itu ayam, kambing, atau sapi sekalipun, aku bakal nyelamatin kamu kok. Oh, jadi itu privilege orang ganteng. Binatang aja sampai takluk. Itu tahu. Semoga kamu gak kapok ya kerja di sini. Kok happy kok? Kayaknya udah lama banget. Aku nggak pernah ketawa lepas kayak tadi. Dan kayaknya aku lebih senang ngadepin binatang deh daripada manusia. Kenapa Ardian ada di sini? Kenapa dunia ini seakan kecil sekali sampai aku bisa lihat orang itu lagi? Dia udah seperti monster. Aku tahu ini pasti akan terjadi. Sekuat apapun kamu berlari dari Jian, nyatanya kamu gak akan pernah bisa lolos dariku. Tanpa susah payah, takdir pasti akan mempertemukan kita. Dari semua tempat yang ada, kenapa dia harus datang ke sini? Tempat yang aku pikir aman, sekarang udah bukan lagi tempat yang aman buat aku sembunyi. Nggak bisa. Aku harus cepat pergi dari sini. Pa,
Papa kenapa tiba-tiba datang ke sini? Kok nggak ngabarin Alfa? Kan aku bisa jemput Papa. Kamu udah lupa ya dengan perbincangan kita yang terakhir. Papa kesini karena Papa pengen tahu apa yang sudah kamu lakukan untuk memperbaiki hotel ini. Tapi sepertinya belum banyak yang berubah di sini. Aku pikir Papa datang ke sini buat ngecek keadaan aku. Khawatir sama anaknya sendiri. Tapi ternyata emang di pikiran Papa tuh cuma hotel ini doang ya, Pak? Alfa, kamu jangan membuat Papa nampak seperti orang jahat gitu dong. Of course, that's just another reason. Alfa, you are my only son. Kalau Papa peduli sama aku, tunjukin muka Papa yang lebih ikhlas. Biar aku percaya sama perhatian Papa itu. Rasanya, apapun yang keluar dari mulut Papa, kamu nggak akan pernah percaya. Tapi paling nggak kamu udah kelihatan cukup sehat untuk kembali debat sama Papa. Nah, kembali ke masalah hotel. Papa benar-benar khawatir dengan keadaan di sini. Kalau kamu nggak mampu mengatasi masalah ini, Papa akan adakan perubahan manajemen total. Loh, Pak. Papa nggak bisa seenaknya gitu dong, Pak. Papa kan udah janji sama Alfa. Aku udah dikasih kepercayaan lagi. Time is money. Alfa, semakin lama kamu terombang-ambing dalam kebingungan, semakin besar kerugian yang harus kita tanggung. Ternyata emang bener ya, Pak. Di otak Papa tuh cuma uang. Uang, uang, uang. Itu doang yang di otak Papa. Alfa. Jihan, kamu kenapa? Iya, Nan. Ada apa, Nan? Halo, Bu Niluh. Ini Pak Alfa tiba-tiba ngadain rapat sama semua staf, Bu. Tolong Ibu cepetan ke sini ya. Kok mendadak banget? Emangnya ada apa? Saya juga nggak tahu, Bu. Pokoknya Ibu cepetan ke sini. Sekalian sama Jihan ya, Bu. Jihan ada di situ kan, Bu? Iya, iya. Sekarang kita ke sana ya. Iya, sama-sama, Bu. Jihan, Mas Alfa tiba-tiba ngajakin seluruh karyawan hotel untuk rapat. Jadi kita berdua disuruh datang ke sana sekarang. Kita ke sana ya. Jihan, kamu kenapa? Kenapa sepertinya kamu ketakutan banget? Enggak kok, Bu. Enggak apa-apa. Aku cuma sakit perut. Gimana ini? Aku nggak mau kembali lagi ke sana. Pak Ardian pasti masih ada di hotel. Gimana kalau aku sampai ketemu sama dia lagi? Apa yang bakal dia lakuin ke aku? Aku yakin, pasti ada sesuatu yang anak ini nggak bisa bilang ke aku. Kenapa dia sampai setakut itu ya? Kalau memang dia orang yang selama ini jadi simpenan Mas Ardian, dia bisa jadi orang yang paling tepat untuk memastikan segala keraguanku tentang Mas Ardian selama ini. Halo? Halo, apakah saya berbicara dengan Marsha? Iya betul, saya Marsha. Ini siapa? Saya istrinya Ardian. Ada keperluan apa Anda menghubungi saya? Saya ingin bertemu dan berbicara dengan Anda. Ini tentang apa dan Anda dapat nomor saya dari siapa? Sudah pasti bukan dari Ardian. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Dia tidak tahu apa-apa.
Oke. Saya akan tentukan lokasinya dan setelah ini akan saya kirim ke Anda. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang mau papa lakuin? Sampai harus ngadain rapat dadakan kayak gini. Apa emang dia sebegitu gak percayanya sama aku? Selamat sore, Pak. Jihan, kenapa dia nggak ada? Apa udah hadir semua staf-staf hotel, termasuk yang baru masuk kerja di sini? Jihan belum datang. Nanti kalau kedengeran sama Pak Ardian, Jihan bisa dipecat. Pak, sebenarnya apa yang mau papa lakuin, Pak? Sampai harus mengumpulkan semua staf di sini. Papa nggak jelasin apa-apa ke aku. Sebagai orang yang bertanggung jawab di hotel ini, harusnya aku berhak tahu, Pak. Papa cuma mau mastiin aja, siapa aja orang yang bekerja di sini. Papa mau mastiin kamu nggak salah pilih orang. Maksudnya, Pak? Papa nggak bisa dong menilai kinerja mereka dengan cara kayak gini. Kalau ada masalah, Papa harusnya ngomong sama aku dulu, Pak. Mau gimana pun, aku yang ngurusin hotel ini, bukan Papa. Aku yakin 100% kalau yang aku lihat itu Jihan. Sorot mata penuh ketakutan itu sudah pasti hanya bisa kulihat dari Jihan. Tapi mama saya baik-baik aja kan? Mau kemana? Mau kemana? Wah, apa sih ini anak? Pak, mama kecelakaan, Pak. Bu Prita, sebetulnya Jeffrey bisa diselamatkan. Asal saja suami ibu Pak Ardian tidak terobsesi pada adik perempuannya Jeffrey.